or her daughter is so brilliant, is so damn smart. It's just because they can play smartphone. Pak Erik, anak saya pinter banget. Oh ya, kenapa pinternya? Umur 2 tahun, 3 tahun udah bisa main handphone. Buset. Anak Pak Ahmad juga pinter, Bu. Dia juga bisa main smartphone. Anak Pak Abdul juga bisa main smartphone. Anak Bu Wiwit juga bisa main smartphone. Normal. Bukan patokannya bukan pada main smartphone. Karena semua orang bisa main smartphone. Jadi itu saya kadang-kadang, ya ampun. Ya udahlah, maklumin aja deh. Mungkin dia alpa gitu kan. Belum tahu. Nah, itu ya. Udah. Jadi kayak gitu situasinya, itu terjadi gitu. Jadi normal banget mereka, they play smartphone, they play digital media, they have an access to digital world. Tuh normal banget. Bahkan dari bayi mereka sudah main sosmed. Alhamdulillah telah lahir anak kami, kan anak zaman sekarang di sosmedin gitu. Banyak banget. Jadi dari lahir dia udah ke sosmed gitu kan. Ya, dunianya seperti itu. And that's normal. Kecuali kalau misalkan ngomonginnya dengan anak di Pulau Vanuatu atau aborigin. Nah, itu nggak main handphone dia. Jadi normal bilang begitu. Oh, pinter. Iya, di aborigin kan nggak main. Citizens around the world can participate in the political process like never before. So you can state your own opinion in your social media tentang politik. Gubernurnya main sosmed. Ada presiden pun main sosmed. Political proses itu bisa lewat Twitter, lewat Instagram, lewat Facebook, semua bisa ditekan dari situ. Dan semua orang bebas bersuara tentang itu di zaman sekarang. Mereka bisa mengikuti alur politik, mendapatkan informasi politik dari apapun. Dan itu menjadi hal yang terbuka. Bagus sih, semuanya menjadi terbuka. Tapi yang jeleknya adalah thinking kita untuk membedakan mana berita yang hoax, mana berita yang itu belum nyampe. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh generasi plus 62. Nah, plus 62 itu harus bisa mikir sampai ke situ. Bahwa access to the information, we will find an easy way to get the information from our social media, from WhatsApp, from anything you name it lah. Tapi filterisasinya, generate the content-nya, itu yang harus teman-teman pikirin. Karena di situ dengan adanya seperti itu, kita bisa tahu semua hal tentang aspek politik, kita bisa tekan, kita bisa vote, kita bisa bikin trending topik di Twitter dan lain sebagainya tentang politik dan lain sebagainya, bisa menekan ke sebuah kebijakan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Tapi ya hoax itu tadi masih banyak. Dan kita juga masih sering menerima pesan WhatsApp, jangan pernah pesan ini berhenti di kamu. Waduh. Udahlah kalau kita percaya seperti itu ya sudah. People miles away connect as if they were in the same room. Nah, ini kan. People miles away connect as if they were in the same room. Orang terpisah. Itu kan. Dulu kita dulu terpisah tapi orang terpisah tapi seolah-olah mereka they can communicate as if they were in the same room. Jadi mereka bisa komunikasi seolah-olah mereka bisa ada dalam sebuah ruang yang sama gitu kan. Nah, itu sebuah hal yang dengan teknologi kita bisa fasilitasin itu semua, sehingga across the boundaries, across countries, itu semua bisa terjadi dengan menggunakan teknologi yang kita punya. Kan seperti itu ya. Jadi tidak perlu khawatir lagi kan, yang LDR at least they can have an access to have a conversation with someone that he loves atau she loves gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi ya, kalau misalkan puncak dari perasaan yang tertinggi itu bukan
bukan LDR terus kontakan gitu. Puncak dari perasaan yang tertinggi itu adalah ketika dua orang yang saling menyayangi, mereka tidak berkontak, tidak saling menelpon, tidak saling WA, tidak saling email, tapi diam-diam mereka saling mendoakan. Nah, itu yang lebih jos. Oke? Lebih seperti itu ya. Ya, this world offers great opportunities, but also presents challenges. Opportunity-nya besar, tapi challenges-nya juga besar. Tantangannya juga besar, guys. Tapi peluangnya besar. Ya seimbang lah. Oke, next. Our students need skills to be collaborating, creating, critical thinking, contributing, conversing, connecting, competitive in the 21st century era. Kompetitif tuh mereka bisa survive, they can survive in this 21st century era, succeed in their career, in workforce, or in a college. Nah, ini yang harus dipikirkan lagi. Ini namanya soft skills yang harus dipunyai. How to solve a problems, how to create something, how to collaborate with others, itu sesuatu hal yang penting. Loh, kok Pak collaborate with others penting? Yes, because you need to understand how to work with a team. Susah Pak, memang susah. Mengkompakkan orang itu susah. Jangankan mengkompakkan orang. Misalkan you have in a team, you need to work with 5 members in your team. Susah-susah. Jangankan mengkompakkan orang, mengkompakkan otak sama hati kita aja, pikiran sama hati kita aja kan susah. Nah, itu kan salah satu hal yang ini. Ya jangan dulu bilang bagaimana kita harus bisa kolaborasi. Pak susah, iya memang susah. Mencari mufakat itu susah. Jangankan mencari mufakat, kita aja pribadi membuat kompak pikiran dengan hati kita aja kan susah. Otak kita bilang, udah gak usah masuk, toh online learning ini gak akan ketahuan. Hati kita bilang, aduh masuk aja kasihan orang tua. Nah, kan seperti itu ada pergolakan-pergolakan. Karena disitulah that's something that makes us realize that we are human. Itulah yang membuat kita nyadar, kita mikir bahwa kita adalah manusia. Manusia itu tempat pertempurannya pikiran dengan hati. Akan selalu bertentangan, akan selalu bertolak belakang. Ya, seperti itu. Kalau misalkan kita nggak mau bertempur secara pikiran dan hati, jadi aja kambing. Kambing nggak pernah tempur. Gitu kan? Dia makan rumput setiap hari. Tidak ada lagi yang dia lakuin, tidur di mana aja dia nggak pernah mikir. Kalau kita kan akan ada pikiran pertempuran. Mau makan aja, mau makan ini, mau makan ini. Bingung kadang-kadang. Nah, itu kan pertempuran antara itu. Ada berada pada posisi benar atau salah. Nah, itu kegampangan because we need our God. Itulah yang membuat kita nyadar bahwa kita butuh Tuhan. Butuh Gusti Allah. Karena untuk memutuskan sebuah masalah, nanti ada pada hal yang tertinggi, kita lemah, kita nggak bisa memutuskan sesuatu. Dan seperti itu ya. Cuman, the way we think, the way we solve the problems, untuk secara usahanya, nah itu yang harus ditingkatkan. How you see the problems, how you judge something. Judging itu kan bukan hanya bilang bagus atau nggak bagus. Judge itu berarti kita harus bisa menilai sebuah hal yang nantinya kita bisa simpulkan dalam pengambilan keputusan. Next, decision making, pengambilan keputusan. Memutuskan kuliahnya apa, bahasa Inggris, atau misalkan bahasa Jerman, atau bahasa Arab. Nah, itu kan belum pemikiran. Decision making. After that, what will you do after you hold your bachelor degree? Then what kind of life that you want to pursue after you graduate from this university? Nah, itu juga harus decision making lagi. Mau jadi guru atau nggak jadi guru? Mau berusaha atau mau kerja dan lain sebagainya. Nah, itu kan proses lagi, berpikir lagi.
So you need to enhance the way you see the problems and how to solve the problems. Itu pakai thinking. Nah, to create an opportunity to create uh, to be able to innovate. Nah, to be able to make an innovation, sorry. Nah, di situ prosesnya creating dengan project, dengan membuat paper dan lain sebagainya, melatih bukan buat jago nulis, tapi bukan itu saja, tapi lebih jauhnya teman-teman bisa menciptakan sesuatu hal yang nantinya bisa teman-teman pakai untuk diri sendiri dan kebermanfaatan bagi orang lain. Okay, next, education is about adapting to a changing world. So the world offers great opportunities, but it also presents challenges, gitu kan. And then the next questions is how school should be for the 21st century. Kira-kira sekolahnya mesti kayak gimana sih di zaman sekarang? Okay, 21st century learning must be student-centered and personalized. Itu satu. Berpusatnya pada siswa dan personalized learning. Yang kedua, be accessible. Bisa diakses. You can learn anytime and anywhere. Nah, ini akhir ya. Di mana saja dan kapan saja teman-teman, you can have an access to the source of knowledge, to the source of information. Be accessible. Karena itu harus menjadi terakses dengan mudah pembelajarannya. Tidak hanya terjadi di kelas saja. So learning is not only happen in the class, but also outside the classroom or beyond the classroom wall. Provide experiences to apply knowledge. Nah, ada pengalaman untuk nanti mengaplikasikan ilmu pengetahuannya. Okay, students need to use a multitude of technology to assess content, menilai konten. Nah, tadi saya bilang, menilai konten itu pakai mikir, demonstrate mastery, publish their work, harus dipublikasikan hasil kerjanya, maintain a portfolio of their skills, interact with the world. Nah, ini sosmednya. Banyak banget ya. Yang teman-teman bisa cek. Tidak semua saya mainkan juga. Hanya beberapa. Some of them. I have an account of some of them, but some of them may not. Karena tidak semua juga waktu saya habis untuk ngurusin ini. Pinterest saya main, karena banyak informasi yang bagus juga. Instagram juga pasti, Facebook ya udahlah, itu orang tua banget sih, tapi ya udah saya juga punya. Karena pertama kali kita punya sosmed ya Facebook dan Twitter, and so on and so on. Itu sudah. And then 86% of students believe they study more efficiently with tablets. Oke ya. Jadi bukan tablet kayak tablet sirup gitu ya. Tablet tahu ya. Tablet kayak gimana? Paham ya? Oke. Paham kan? Okay. 1 in 5 students have used a mobile app to keep the coursework organized. 1 dari 5 siswa itu menggunakan mobile application to keep the coursework organized. Maybe in the class kalau misalkan 1 dari 5, kalau kelasnya ada 20 ya berarti cuma 5 orang, 4 orang yang pakai gitu kan ya. Kayak lebih seperti itulah. Okay, 59% of the students would like to use their own mobile device to enhance learning. 60% menggunakan mobile device untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Okay. So, students like and learn with technology. Sebetulnya itu. Ini data yang saya temui ya.